Tengah malam begini, kamu masih terjaga di kasur dan sibuk melihat-lihat feed sosmedmu selama setengah jam terakhir. Besok adalah hari yang sibuk, kerjaanmu di kantor menumpuk. Tiba-tiba, ada postingan seseorang yang menarik perhatianmu. Banyak orang melaporkan mereka tidak bisa offline, tulisnya. Pasti ini hasil karangan akun-akun yang haus sensasi lagi. Yah, kamu pun mengabaikannya dan menaruh ponselmu. Saatnya tidur. Kamu pun terbangun dengan memegang sesuatu di tangan, ponsel pintarmu. Aneh, kamu jelas-jelas ingat semalam menaruhnya di sebelah bantal. Sambil mengumpulkan nyawa, kamu membuka kunci ponselmu dan postingan yang mirip postingan semalam muncul bertubi-tubi. Ribuan orang tidak bisa menaruh gadget mereka. Apa sih ini? Prank mengada-ngada lagi? Kamu menekan tombol pengunci layar, tapi tidak terjadi apa-apa. Kamu menekannya beberapa kali lagi, tetap tidak bisa. Lalu kamu tersadar, pandanganmu tidak bisa terlepas dari layar. Mulai panik, kamu pun bangun dari kasur dengan ponsel masih di tangan dan mata terpaku ke layar. Karena melihat sekeliling cuma lewat penglihatan tepi, kamu tersandung dan jatuh tersungkur. Wajah lebih dulu. Secara refleks, kamu mengangkat tangan ke depan untuk menahan tubuh, tapi telapak tanganmu tidak membalik ke lantai dan saat terjatuh, wajahmu pun menabrak ponsel. Kamu berdiri dengan hati-hati dan menuju kamar mandi. Sementara itu, feed sosmedmu makin kacau. Banyak orang menulis, ada yang matanya terpaku terus ke layar. Kenapa ini? Barusan kopiku sampai tumpah ke paha. Dan masih banyak lagi. Setelah mencoba-coba, kamu menemukan solusinya, yaitu dengan meregangkan lengan sejauh mungkin. Kamu bisa melihat sekeliling dengan lumayan baik. Bagus, mari bersiap-siap ke kantor. Setelah berhasil mendekati mobil, kamu sadar, kamu tidak mungkin bisa menyetir sambil menatap layar. Kamu kaget saat gambar ponselmu tiba-tiba berubah. Bosmu menelpon lewat panggilan video. Hey bud, saya paham kondisinya, jadi tidak masalah kalau kamu telat hari ini. Tapi saat semua sudah sampai, kita harus rapat sebentar tentang masalah ini ya. Jadi, terlambatnya jangan terlalu lama. Sampai ketemu di kantor. Sebelum kamu bisa menjawab, oke, bosmu sudah memutus panggilannya. Tanpa banyak pilihan lain, kamu pergi ke halte bus. Kamu menunggu sekitar 15 menit dan baru sadar kalau angkutan umum mungkin tidak akan ada yang lewat. Kamu menarik nafas dan mulai berjalan. Ini akan menjadi hari yang panjang. Di kantor, posisi semua temanmu sama, merentangkan satu lengan sambil menatap layar gadget apapun yang mereka pegang. Bosmu juga sudah sampai, kamu pun duduk dan ponselmu mulai berdering, sama seperti yang lain. Meski konyol, kamu sekarang masuk ke panggilan grup karena kalian cuma bisa ngobrol dengan cara begini. Setelah berdiskusi, semua pegawai dipulangkan. Dalam situasi begini, kamu juga tidak bisa apa-apa di rumah. Namun, pekerjaan tetap harus dilakukan. Jadi, kamu menyicil kerjaan sebisamu sambil mengobrol dengan teman dan keluargamu. Sayangnya, beberapa di antara mereka bernasib buruk. Kedua orang tuamu kehilangan pekerjaan mereka karena tidak bisa bekerja dari jarak jauh. Kamu menenangkan mereka dan berjanji untuk membantu jika keadaan makin buruk. 3 orang temanmu juga bernasib sama. Salah satunya adalah sopir, satu lagi operator mesin proyek, dan yang lain adalah seorang dokter. Dia bahkan bilang tidak bisa lagi memeriksa pasiennya. Siang hari pertama berlalu, kamu memasak makan malam dengan kaku menggunakan satu tangan dan saat makan, notifikasi muncul di ponselmu. Bateraimu sekarat. Karena takut akan risiko yang tidak menentu, kamu memasang pengecas dan menunggunya terisi 30%. Bersiap tidur, kamu mengecas ponselmu lagi dan menutup mata. Pagi hari kedua dimulai dengan berita menumpuk di feed. Orang-orang di seluruh dunia melapor mereka tidak bisa menaruh ponselnya. Beberapa orang pun seperti tergembok ke komputernya begitu dinyalakan. Kelompok konseling bermunculan dan kamu bergabung ke salah satunya. Dan seperti dugaan, banyak wajah yang kamu kenal di sana. Meski berhasil menyelesaikan rutinitas kurang lebih seperti biasa, situasinya tetap memburuk. Setelah berita tersebar, banyak usaha mulai tutup karena tidak bisa bekerja lagi. Sementara yang masih memaksa buka harus meminta maaf karena akan terlambat memenuhi pesanan. Dan yang lain, seperti kamu, masih bisa bekerja menggunakan gadget. Merasa harus melakukan sesuatu, kamu bergabung dengan makin banyak kelompok konseling dan membantu mereka yang membutuhkan. Di waktu senggang, kamu menelepon dan mengobrol dengan banyak orang, menenangkan mereka seperti kamu menenangkan orang tuamu sebelumnya.
2 minggu berlalu, tim konselingmu makin berkembang. Kalian mampu memberi bantuan uang, belanjaan yang dipesan lewat internet, dan memberi nasihat bagi mereka yang membutuhkan. Kehidupan di seluruh dunia belum kembali normal, tapi kamu melihat banyak orang bersatu untuk menghadapinya. Kelompokmu hanyalah sebagian kecil dari komunitas besar yang menyebarkan kebaikan dan dukungan. Kalian semua berusaha untuk tidak keluar rumah sambil terus bekerja. Tidak mudah memang, tapi kamu tahu banyak orang yang kondisinya jauh lebih buruk dibanding kamu. Di hari ke-27, kamu menyadari dunia sudah berubah total. Jalanan hampir kosong. Cuma ada orang yang mengajak peliharaannya jalan-jalan atau pergi bekerja bagi yang masih bisa. Drone terbang berkeliling, membawa barang penting pesanan orang-orang dengan cepat. Drone dikerahkan untuk menggantikan jasa pengiriman biasa. Belum sepadan memang, tapi lumayan membantu. Kamu menghabiskan waktumu untuk bekerja dari rumah, membantu orang lain, dan mengobrol bersama kelompok teman-temanmu di waktu luang. Kalian sependapat, ini tidak seseru bertemu langsung, tapi setidaknya kalian masih saling mendukung. Kamu juga menemukan beberapa tempat belajar online yang keren. Dan kini, kamu sudah jago bahasa Prancis. Dan akhirnya, mengikuti kursus matematika yang kamu idamkan. Membaca e-book juga sudah menjadi kebiasaan baru. Kamu pun sadar, ternyata banyak juga game ponsel keren yang bisa dimainkan untuk menghabiskan waktu. Masalah utama yang kamu hadapi mungkin leher dan mata yang sering tegang karena terlalu lama melihat ponsel. Namun, kamu sudah menemukan solusinya. Kamu mengikuti beberapa latihan keren baik untuk leher maupun matamu. Kamu cuma perlu memutar kepala ke kiri dan ke kanan, lalu memiringkannya dengan hati-hati ke samping agar leher tidak kaku. Intinya, jangan berlebihan. Cukup gerakan lehermu sampai kuping nyaris menyentuh bahu. Untuk mata, kamu bisa dengan mudah menutupnya selama yang kamu mau. Jadi, kamu melakukan senam mata dasar setiap jam. Kamu menutup mata, lalu tekan telapak tanganmu yang tidak memegang ponsel dengan kuat. Tapi hati-hati, ke satu mata, lalu ulangi ke mata satunya. Setelah itu, kamu memutar mata kiri dan ke kanan, kemudian ke atas dan ke bawah. Dan terakhir, kamu menutup mata dengan paksa selama beberapa detik dan membukanya lagi. Kemudian mengulangi 3 kali, agar matamu tidak tegang. Di hari ke-32, kamu bangun dengan masih terpaku ke layar dan ponsel di tangan. Saat memakan sarapan yang kamu buat dengan satu tangan, kamu melihat sebuah postingan temanmu. Dia menulis, "Hey, kalian sudah coba melihat keluar jendela? Sudah, coba saja. Dan kasih aku like setelahnya. WK. Dengan bingung, kamu melihat jumlah like-nya sudah bertambah 24 dan naik dengan pesat. Kamu mengumpulkan keberanianmu dan memaksa matamu menjauhi layar. Tiba-tiba, kamu berhasil melihat ke dapur. Kamu melemaskan jari dan ponselmu jatuh ke meja. Kamu berdiri, kakimu lemas sekali rasanya. Memandang keluar jendela untuk pertama kali setelah sebulan. Kamu melihat orang-orang di luar tengah tertawa dan saling berpelukan dengan kedua tangan mereka. Kamu melihat ke ponselmu lagi, tapi kemudian meninggalkannya di meja dan bergegas keluar untuk menemui orang tuamu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.